Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Septiani Mutia, mahasiswi semester 6, program studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Syekh Wasil Kediri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP Pengembangan Media Pembelajaran. Video ini dibuat untuk pembelajaran mengenai materi surat menyurat kelas 7 baik itu MTS maupun SMP. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi yang ingin dicapai serta tujuan pembelajaran di dalam video ini. Kompetensi yang ingin dicapai setelah mengikuti video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang surat resmi dan juga surat pribadi, mengidentifikasi perbedaan antara surat resmi dan juga surat pribadi melalui isi, struktur, dan tujuan penulisannya, kemudian yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan di dalam surat dengan tepat dan sesuai dalam penulisan surat. Yang terakhir yaitu dapat menulis surat pribadi ataupun surat resmi dengan tepat. Pelajaran dari materi surat menyurat di dalam video ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan tujuan dari surat pribadi, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi, yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri surat pribadi dan juga surat resmi berdasarkan hasil kegiatan menyimak secara runtut, yang keempat yaitu peserta didik mampu menganalisis perbedaan pada surat resmi dan juga surat pribadi secara sistematis, dan yang kelima yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur yang terdapat di dalam surat resmi maupun surat pribadi, serta mempraktekannya dalam menulis surat resmi maupun surat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik, sehat, dan memiliki semangat untuk belajar. Bagi kalian yang masih kelas 7 SMP ataupun MTS, video pelajaran kali ini akan sangat cocok untuk kalian. Kenapa? Karena dalam video kali ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada yang sudah bisa menebak materi apa yang kita pelajari hari ini? Yap, betul. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang materi surat menyurat. Kenapa saya katakan materi surat ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena saya yakin surat ini pasti sudah pernah kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin kalian malah justru sudah banyak membaca atau justru sudah banyak menerima tentang sebuah surat. Tapi sebenarnya apa sih itu surat itu? Dan berapa jenis surat? Di video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang apa itu surat dan apa itu jenis-jenis surat yang wajib kalian tahu di materi kelas 7 ini. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Check it out! Sebelum kita mengenal lebih dekat tentang apa itu surat, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua. Pernahkah kalian mencuri surat? Surat apa yang sudah kalian pernah tulis? Atau mungkin surat apa yang sudah kalian terima atau kalian kirim? Dan bagaimana sih caranya membedakan antara surat pribadi dan surat resmi? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, maka kalian hebat. Jika kalian belum tahu, mari kita belajar semuanya bersama-sama di video pembelajaran kali ini. Let's go! Ayo mengenal surat. Jadi, apakah surat itu? Surat adalah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan yang ditulis sesuai keinginan si penulis. Surat sendiri dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efektif, efisien, ekonomis, dan juga praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan lainnya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan tentang apa itu surat? Dan sekarang kita lanjutkan ke tujuan dari surat itu sendiri. Tujuan surat yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuan yang kedua yaitu mengajukan permohonan. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan pemberitahuan. Tujuan yang keempat yaitu mengundang seseorang. Dan tujuan yang kelima yaitu menggambarkan ekspresi perasaan. Nah, dari tujuan yang kelima tujuan ini biasanya sangat umum digunakan dalam sebuah surat nih, baik surat resmi maupun surat pribadi. Sudah tahu kan tentang apa itu surat dan tujuan dari surat itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis surat. Jenis surat yang akan kita bahas pertama yaitu surat pribadi. Jadi surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi dan ditujukan oleh orang lain.
Lantaran bersifat personal, surat pribadi dalam penulisannya tidak menggunakan bahasa baku, bahkan cenderung bebas karena tidak memiliki aturan yang terlalu mengikat, sehingga surat dapat ditulis berdasarkan referensi dan juga selera masing-masing si penulis. Ciri-ciri surat pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan banyak kata sapaan. Kata sapaan di sini seperti salam, papa, ibu, saudara, temanku, sahabatku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan gaya bahasa yang tidak resmi ataupun formal. Karena sifatnya personal tadi, surat pribadi tidak perlu ditulis menggunakan bahasa baku ataupun ditulis dengan bahasa-bahasa yang formal. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memakai kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang digunakan dalam surat pribadi yaitu kata kamu, Anda, engkau, dan juga akhiranmu. Ciri-ciri yang keempat yaitu sistem penulisannya itu bersifat bebas, sehingga si penulis surat dapat mengungkapkan ekspresinya atau seleranya dalam menulis surat pribadi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke jenis surat yang kedua, yaitu surat resmi. Jadi surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, misalnya untuk kepentingan pribadi, instansi, lembaga, ataupun organisasi. Jenis surat ini biasanya seperti surat edaran, undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Jadi surat resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat kop atau kepala surat. Kop surat ini berisi nama dan juga alamat sebuah instansi. Yang kedua yaitu terdapat nomor dan juga lampiran surat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang resmi ataupun formal. Nah, di ciri yang ketiga inilah yang membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Jika surat pribadi tidak perlu menggunakan bahasa yang formal ataupun baku karena sifatnya personal, sedangkan di surat resmi harus menggunakan bahasa yang resmi ataupun formal, tidak terlalu panjang dan bertele-tele, jelas dan juga langsung pada intinya. Yang keempat yaitu terdapat stempel instansi pada surat. Jadi penjelasan mengenai materi surat pribadi serta ciri-cirinya dan materi tentang pengertian dari surat resmi dan juga ciri-cirinya. Ayo sekarang kita menjawab soal singkat ini. Soal singkat ini yaitu pilih ciri-ciri yang tepat. Pertanyaannya, manakah ciri surat pribadi yang paling tepat? Apakah A. Menggunakan bahasa santai dan juga akrab? B. Memiliki nomor surat? C. Menggunakan kop surat sekolah? Atau D. Ditulis dengan kegiatan dinas? Apakah kalian menjawab A? Jawabannya benar. Ciri-ciri dari surat pribadi yaitu A. Menggunakan bahasa yang santai dan juga akrab. Kalian hebat! Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekarang ayo kita cari tahu tentang perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, untuk membedakan surat pribadi dan juga surat resmi itu terletak pada tujuan penulisannya nih. Jika surat pribadi itu ditulis untuk menyampaikan maksud individu serta mengekspresikan penulisnya. Sedangkan untuk surat pribadi itu ditulis untuk mewakili kepentingan lembaga atau instansi yang biasanya terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Nah, selain tujuannya, ada hal lain yang bisa digunakan untuk membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi, yaitu dari isi suratnya. Nah, jika surat pribadi itu isinya menyampaikan kabar, keperluan pribadi, atau tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sedangkan surat resmi itu isinya yaitu pemberitahuan, permintaan, pernyataan, penyampaian pendapat, dan juga lain-lain. Nah, dari sini kita bisa tahu kan tentang bagaimana caranya membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Penjelasan tentang perbedaan surat resmi dan juga surat pribadi yang dilihat dari isi dan tujuan penulisannya, ayo kita kembali menjawab kuis sederhana. Kuis ini yaitu tebak jenis surat. Pertanyaannya, surat undangan dari sekolah yang ditunjukkan kepada wali murid termasuk jenis surat apa ya? Apakah A. Surat pribadi atau B. Surat resmi? Apakah kalian menjawab B? Jawabannya benar. Surat resmi adalah surat yang ditulis oleh instansi atau lembaga. Dan surat undangan dari sekolah itu jelas menunjukkan bahwa instansi atau lembaga dari surat itu yaitu sekolah. Jadi jawabannya benar adalah B. Kalian hebat! Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu struktur dari surat resmi dan juga surat pribadi. Jadi kita sudah belajar kan tentang apa itu surat,
tujuan dari surat, apa itu surat pribadi, apa itu surat resmi, dan bagaimana cara kita untuk membedakan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur surat pribadi. Nah, struktur surat pribadi ini ada 8, yaitu yang pertama ada titi mangsa. Titi mangsa ini adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat tersebut. Yang kedua yaitu ada alamat tujuan surat. Ini adalah alamat di mana tujuan surat itu akan dikirim. Dan yang ketiga yaitu ada salam pembuka, atau ini biasanya berisi kata sapaan. Yang keempat yaitu pendahuluan atau paragraf pembuka. Yang kelima yaitu ada isi surat atau inti dari surat itu ditulis. Yang keenam ada penutup surat atau paragraf penutup. Yang ketujuh ada salam akhir. Dan yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan terakhir. Nama dan tanda tangan terakhir ini adalah nama dan tanda tangan si penulis surat. Hal ini dilakukan agar si pengirim tahu identitas siapa yang menulis surat ini. Nah, struktur surat ini sudah ada pada contoh surat yang ada di samping. Di contoh ini sudah terdapat nih lengkap nih bagian unsur-unsur atau struktur suratnya, mulai dari titik mangsanya sampai nama dan tanda tangan terakhirnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu struktur surat resmi. Struktur surat resmi sendiri yaitu ada 7. Yang pertama yaitu kepala surat. Kepala surat ini terdiri atas kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan juga perihal. Dalam struktur yang pertama ini wajib ada ya dalam penulisan surat resmi. Dan yang kedua yaitu alamat surat. Alamat surat ini ditulis di mana alamat atau lembaga atau instansi surat itu ditulis. Dan yang ketiga yaitu ada salam pembuka. Dalam surat resmi, salam pembukanya itu harus bersifat formal. Misalnya seperti kata-kata dengan hormat. Yang keempat yaitu isi surat. Isi surat ini adalah inti dari surat resmi ini. Apakah surat ini berisi pemberitahuan, berisi pernyataan, berisi permohonan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penutup surat. Di penutup surat ini ditulis dengan bahasa yang formal ya. Seperti contoh di sini, penutup surat ini ditulis dengan kata-kata terima kasih atas perhatian dan izin dari Bapak sekalian. Yang keenam yaitu ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Struktur yang keenam ini biasanya ditulis di mana lembaga atau instansi yang menulis surat itu sebagai pihak yang memperkuat surat ini, bahwa surat ini memang ditulis oleh lembaga atau instansi tersebut. Dan yang ketujuh yaitu nama dan tanda tangan si penulis surat. Selain pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan si penulis surat ini juga wajib dicantumkan ya dalam menulis surat resmi. Sekarang penjelasan mengenai materi surat pribadi dan juga surat resmi sudah selesai. Izinkan saya bertanya kepada kalian semua yang menonton video ini. Sekarang coba kalian pikirkan, jika kalian ingin mengundang sahabat kalian datang ke rumah, kalian akan menggunakan surat pribadi atau surat resmi? Tulis jawaban kalian di buku catatan ya, sertakan juga alasan kalian kenapa kalian menjawab hal tersebut. Saya tunggu ya. Apakah kalian sudah selesai menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya? Sekarang izinkan saya bertanya satu hal lagi kepada kalian sebelum video pembelajaran ini berakhir. Setelah mempelajari materi ini, coba perhatikan surat yang pernah kalian terima di rumah. Apakah surat yang kalian terima itu termasuk surat pribadi atau surat resmi? Atau malah kalian pernah menerima kedua jenis surat ini? Tulis jawaban kalian di buku catatan ya. Wah, kalian sudah banyak belajar ya dari video pembelajaran ini. Sekarang, ayo tes pemahaman kalian semua dengan kuis. Kalian bisa scan kuisnya di barcode di bawah sini ya. Saya tunggu kalian di dalam kuisnya. Semangat mengerjakan! Pembelajaran kita hari ini mengenai surat resmi dan juga surat pribadi. Terima kasih bagi kalian yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan kuis dan juga bagi kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Kalian sudah mengetahui kan sekarang tentang pengertian, struktur, serta perbedaan antara surat resmi dan juga surat pribadi. Semoga materi ini dapat membantu kalian bagaimana cara mengkomunikasi melalui surat dengan baik dan juga santun. Jangan lupa ya untuk terus belajar dan mencoba menulis surat dengan bahasa yang tepat ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Tetap semangat serta salam literasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.